kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya bernama Ibu Olha Oktaviani yang mengajar mata pelajaran matematika kelas 8. Assalamualaikum Bu Olha. Waalaikumsalam Bu Elsa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, jadi pada kesempatan kali ini Bu, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai apa yang akan Ibu lakukan di kelas saat nanti saya mengobservasi Ibu. Bagaimana Ibu Olha, boleh? Boleh Bu Elsa. Baik, jadi yang pertama saya akan menanyakan kira-kira nanti pada saat saya mengobservasi Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Karena sekarang ini saya mengajar di kelas 8, materinya adalah sistem persamaan linear dan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan pendekatan saintifik, siswa diharapkan dapat membuat contoh penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Baik, Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita nanti intinya Ibu Olha mengharapkan murid itu bisa mengimplementasikan atau menerapkan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Bu? Betul Bu. Baik, oke. Jadi selanjutnya kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira nanti area pengembangan pembelajaran kita itu seperti apa Bu? Saya area pengembangan yang ingin saya lakukan dilihat dari segi pengetahuannya, di mana saya mengajarkan bagaimana anak-anak memahami materi yang saya ajarkan itu dengan menggunakan LKPD yang saya desain dengan berbasis PBL yang memuat bagaimana pemahaman konsep, ciri-ciri dan metode dari persamaan linear dua variabel yang diaplikasikan dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pengetahuan itu ya Bu. Iya. Kalau keterampilannya tadi? Kalau keterampilannya saya lakukan dengan memberikan tugas secara individu atau bisa juga tugas secara berkelompok. Saya kira itu saja Bu. Jadi area pengembangannya Ibu mencakup pengetahuan dan keterampilan. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Mulai dari strateginya, metodenya, model dan pendekatannya. Coba tadi saya dengar Ibu sudah spill sedikit-sedikit, bisa Ibu ulang secara coba. Jadi strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Sedangkan metodenya ada yang saya akan gunakan adalah metode diskusi, metode ceramah, dan tanya jawab. Kalau model pembelajarannya Bu? Model pembelajarannya tadi sudah seperti yang saya katakan di awal bahwa model pembelajarannya adalah model pembelajaran PBL. PBL ya, oke. Tadi Ibu juga sudah sempat singgung nanti Ibu menggunakan pendekatan saintifik ya, saintifik. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya Bu yang ingin saya tanyakan, ketika nanti melaksanakan pembelajaran, apakah Ibu ada menggunakan media pembelajaran Bu? Iya, rencananya saya akan menggunakan laptop, proyektor, dan LKPD, di mana di laptop itu melalui proyektor akan ditampilkan sebuah video yang menceritakan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus sekali Bu rencananya. Nah, dari rencana yang Ibu sudah susun, kira-kira kapan nih bisa saya observasi pembelajarannya Ibu Olha? Kapan ada waktunya? Insya Allah hari Rabu. Hari Rabu yang tanggal 11 ini Bu? Insya Allah Bu. Oh ya, di jam pelajaran keberapa Ibu? Insya Allah jam 7.30 sampai dengan jam 9.30. Oke baik
Berarti selama 3 jam pelajaran di dari Sip. jam pertama sampai jam ketiga. Baik, jadi insya Allah nanti kita akan bertemu kembali Ibu di tanggal 11 hari Rabu. Saya akan mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Tapi yang perlu Ibu pahami bahwa saat saya mengobservasi nanti bukan untuk mencari kesalahannya Ibu, tapi kita untuk gunanya kita bersama-sama mengevaluasi nanti pembelajaran yang Ibu laksanakan. Jadi saat Ibu nanti mengajar, saya akan mencatat dan mengamati kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Siap. Oke, makasih kalau begitu Bu atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Makasih Bu Ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elsa. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ya, sebelum kita belajar, saya persediakan ketua kelas untuk menyiapkan. Sebelum kita belajar, saya mau cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya, jadi yang lain hadir ya? Hadir. Sekarang tanggal berapa? Sekarang. 11. Oke. Ya, semoga yang hadir. Yang belajar, tidak ada lagi yang cerita, naikkan buku matematikanya. Siapkan pulpen buku. Kita akan belajar matematika. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear. Masih kelanjutan materi yang kemarin. Iya, Resa. Apa Resa? Iya, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode ya, metode eliminasi dan substitusi. Masih diingat caranya? Ya, harus diingat ya, karena materi kita ini kelanjutan dari materi yang kemarin. Untuk menyelesaikan pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian semua dapat membuat contoh penerapan SPLDP. Apa lagi SPLDP? Sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, materi yang sudah kita pelajari harus diingat-ingat lagi karena semoga nanti materi kita dapat bisa mengingat materi yang telah kita pelajari. Sebelum kita lanjut, ada gambar yang ingin Ibu perlihatkan kepada anak-anak sekalian. Gambar apa itu? Alfamart. Siapa yang pernah ke Alfamart? Semua sudah pernah ke Alfamart. Kalau ke Alfamart, apa yang kalian lakukan di sana? Beli makanan. Karena kita sudah duduk di kelompoknya masing-masing seperti kelompok biasanya, sekarang silakan dibaca LKPD-nya. Dibaca LKPD-nya.
Semua sudah lihat kegiatan 1?
Meron semua. Ya, yang lainnya dengarkan temannya memaparkan hasil kerja. Mau kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita beri iya, tadi gimana dengan kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aksen dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aksen dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari SPUDP kita dari nomor 5. Beri semangat karena semuanya rata-rata sudah mengerti ya. Baiklah, itulah tadi hasil kerja kelompok kalian. Sebelum kita akhiri, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah belajar matematika hari ini? Ada 3 pilihannya: senang, apa lagi? Sangat sedih, pusing, kerasa. Siapa yang pilih sangat senang? Rata sangat senang ya. Ada yang tidak senang? Ya, kenapa? Kenapa tidak senang? Apa alasannya tidak senang? Baiklah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum saya akhiri, kita akan menyimpulkan apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana penerapan sistem persamaan linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang membantu Ibu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Putri. Kira pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya pada hari apa? Jumat. Nah, Ibu tidak kasih tugas karena pelajaran lain mungkin banyak tugasnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini saya akan melakukan langkah terakhir dari supervisi akademik, yaitu percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Olha Oktaviani, yang akan diamati oleh Pak Ahmad SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ola. Waalaikumsalam, Bu Elsa. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Ola? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita ketemu lagi Bu pada hari ini untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan pada hari ini yaitu untuk merefleksi hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas mengenai area pengembangan yang Ibu rencanakan, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau seperti apa nantinya. Baik, Ibu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Boleh, Bu. Ya, jadi untuk pertanyaan saya yang pertama, kan kemarin kita sudah melakukan pasca observasi. Ada Ibu menyebutkan mengenai area pengembangan yang direncanakan. Bisakah Ibu kembali menyampaikan area pengembangan yang Ibu rencanakan kemarin? Terima kasih Bu Elsa. Baiklah, saya coba menjelaskan area pengembangan di saat Ibu mengobservasi saya. Saya menggunakan model pembelajaran PBL, Project Based Learning, dengan pendekatan saintifik. Terus penilaian pengetahuan yang saya lakukan pada saat observasi yaitu memberikan siswa LKPD, di mana LKPD itu dikerjakan secara berkelompok, dan saya juga memberikan tugas individu. Saya kira itu saja. Baik, tadi dari area pengembangan yang Ibu rencanakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Apakah area pengembangan itu sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah, saya lihat anak-anak sangat antusias dengan model pembelajaran PBL yang saya lakukan, di mana saya rasa sudah terlaksana dengan baik, walaupun belum sempurna, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna dalam melakukan segala sesuatu, karena sempurnaan itu asalnya hanya yang kuasa yang memiliki. Oh yes, oke, baik. Jadi alhamdulillah Ibu merasa sudah melakukan sesuai dengan rencana, meskipun ada tadi beberapa kendala. Nah, sebelum kita masuk ke kendala, Ibu Ola, bolehkah saya mengetahui misalnya dari angka 1 sampai 10 nilai keberhasilan yang Ibu rasakan itu dinilai berapa, Ibu? Kayaknya nilai 8 deh, Bu. Oh, nilai 8. Baik, berarti ya sudah melewati setengahnya seperti itu. Menurut saya ya, saya yang laksanakan. Siap, Tentunya siap. penilaiannya Ibu yang menentukan. Ya, karena Ibu yang baik. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung bahwa ada kendala-kendala yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, kendalanya seperti apa itu, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, baiklah. Rencananya seperti pra-observasi, saya bilang saya akan menggunakan proyektor dalam proses pembelajaran saya, di mana saya akan menampilkan video pembelajaran untuk anak-anak. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan observasi, karena ruangan tempat menyimpan proyektor semua anggotanya sakit, sehingga ruangan tidak terbuka, Pak, sehingga tadinya mau menggunakan proyektor tidak jadi. Terus kendalanya lagi ada dalam proses pembelajaran ada satu kelompok yang tidak sempat mempresentasikan hasil kerjanya. Saya kira itu saja. Ya, baik. Jadi tadi Bu Ola menyampaikan bahwa ya seperti yang saya lihat juga pada waktu itu tidak jadi menggunakan proyektor ya, karena memang ada kendala teknis yang sudah tidak bisa lagi ceritanya tidak diprediksikan. Nah, kemudian tadi Bu Ola menyebutkan juga kendalanya ada satu kelompok yang tidak sempat mempresentasikan. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira apa penyebabnya sehingga kelompok tersebut ini tidak
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Apakah tidak selesai tugasnya atau seperti apa ini? Yang pertama, karena jumlah siswa dalam satu kelas itu 32 orang dan saya membagi menjadi 6 kelompok. Mungkin salah satu penyebabnya karena mereka berjumlah 6 sehingga fokus mereka dalam mengerjakan tugas itu hanya terfokus pada satu orang saja, dibebankan hanya satu orang, sehingga soal yang diberikan tidak diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak sempat mempresentasikan hasilnya. Oh, seperti itu. Jadi terlalu banyak anggota kelompoknya sehingga yang lain hanya berkelompok. Yang satunya saja yang bekerja. Jadi sehingga tugas kelompoknya LKPD-nya tidak selesai dan tidak sempat untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik Ibu, menurut Ibu sendiri dari kendala-kendala yang sudah Ibu alami pada saat melakukan observasi kelas, kira-kira bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut atau meminimalisir kendala yang sudah Ibu lalui supaya tidak terulang lagi ke depannya? Kedepannya, jikalau kita ingin menggunakan media seperti proyektor, karena kita memakai media yang disediakan sekolah, sebaiknya mungkin satu hari sebelumnya kita taken kontras dengan yang menyimpan barang tersebut sehingga tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua, mungkin dalam pembagian kelompok lebih diperkecil lagi jumlah anggotanya sehingga pelaksanaan siswa dalam mengerjakan tugas kelompoknya bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi perencanaannya Ibu ke depannya kalau mau menggunakan seperti proyektor itu yang merupakan aset sekolah, berarti di prepare dari H-1 supaya besoknya sudah tinggal pakai, tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin. Dan untuk di kelas masalah kelompok, Ibu Ola rencananya mau memperkecil anggota, mengurangi kapasitas kelompok supaya lebih efektif lagi. Betul Ibu seperti itu? Ya, insya Allah. Oke, baik sekali ya rencana Ibu. Saya sangat mendukung rencana yang Ibu Ola sampaikan dan rencanakan. Kalau begitu, mulai kapan kira-kira Ibu akan menjalankan rencananya Ibu ini? Tentunya setiap dari segala kekurangan yang kita hadapi dalam melakukan pembelajaran, lebih cepat lebih baik melakukan refleksi diri sehingga segala masalah yang kita hadapi sedikit demi sedikit bisa kita atasi sehingga terjadi perubahan baik itu untuk diri kita sendiri maupun anak-anak. Kira baik ya. Jadi Ibu Ola akan melakukan lebih cepat, lebih baik. Iya, luar biasa. Saya sangat mendukung penuh Ibu apa yang Ibu rencanakan. Semoga bisa terrealisasi sesuai dengan rencana dan lebih baik lagi ke depannya. Nanti ke depannya Ibu Ola kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai hasil refleksi Ibu dan sudah diimplementasikan. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah betul sesuai dengan rencana atau mungkin Ibu mengalami lagi kendala yang lain, karena rencana tanpa kendala itu jarang terjadi ya. Jadi nanti kita diskusi lagi Bu. Baik, jadi untuk kegiatan pasca observasi ini alhamdulillah sudah selesai. Nanti kalau Ibu Ola ada kendala-kendala ke belakangnya bisa menginformasikan ke saya atau kita buat jadwal ya untuk berkolaborasi demi memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Kalau begitu terima kasih Bu Ola. Sebelum kita akhiri mungkin saya akan meminta dulu pendapat Pak Ahmad selaku pengajar praktik dari program calon guru penggerak. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Elsa atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan penguatan atau refleksi daripada bagian daripada observasi yang Ibu Elsa pernah lakukan, di mana hari ini adalah refleksi dari pasca observasi yang Ibu Elsa lakukan. Nah, baik Ibu, jadi di dalam observasi di kelas itu ada 3 poin, ada 3 bagian.
di mana Ibu Elsa sudah lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi itu sendiri di kelas, terus pasca observasi yang Ibu lakukan kali ini. Nah, untuk di pra-observasi mungkin itu penting Ibu ya, dilakukan supaya ada kesepakatan yang Ibu lakukan dengan Ibu Elsa dalam melakukan observasi di pembelajaran di kelas, di mana kita menetapkan tujuan bersama area apa yang ingin Ibu Olan lakukan di proses pembelajarannya. Nah, kemudian dari tujuan tadi Ibu menetapkan tujuannya, sehingga Ibu lebih fokusnya lagi pada saat pembelajaran bahwa ini yang ingin saya capai di proses pembelajaran saya. Ya, jadi tujuannya juga adalah supaya Ibu sebagai target observasinya di kelas, supaya ada terjadi kekerabatan, karena tak jarang Ibu kalau misalnya di observasi itu terkadang kita rasa was-was atau bagaimana ya pada saat di kelas. Nah, inilah gunanya ada observasi dulu supaya kita merasa nyaman pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Itu juga di proses pembelajarannya seperti mengajar seperti biasa saja. Kita ikuti alur perencanaan yang Ibu lakukan dengan materi yang ingin Ibu bawakan di kelas sampai di di tahap pasca ini, gunanya untuk merefleksi atas proses pembelajaran Ibu lakukan di kelas. Nah, di sini ada dua poin terpenting perencanaan tindak lanjut yang Ibu perlu lakukan dengan tujuan supaya proses pembelajarannya itu ke depannya jauh lebih bagus lagi. Makanya saya lihat tadi Ibu Elsa menyampaikan seberapa puas atau kira-kira berapa poin yang Ibu bisa berikan untuk diri sendiri. Nah, Ibu sudah berani memberikan nilai sekian 8. Nah, saya kira itu sudah bagus untuk Ibu, artinya sudah berani memberikan nilai tersendiri untuk kita. Karena kalau kita memberikan nilai seperti itu menunjukkan bahwa kita sudah bisa memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kalaupun misalnya ada beberapa masalah atau tidak tersampaikan selama proses pembelajaran, saya kira itu memang wajar kalau misalnya ada. Nah, disinilah gunanya Ibu ada refleksi kekurangan kita di mana, karena tak jarang kalau kita yang melaksanakan kita tidak melihat di mana kekurangan kita. Nah, disinilah ada tugasnya atau pentingnya ada observer yang mengamati kita, yang meninjau kita, yang menilai kita sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, sehingga dengan penilaian yang diberikan oleh Ibu Elsa kepada Ibu itu memberikan sebuah nilai perubahan ke depannya untuk menjadikan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas berlangsung dengan baik. Ya, saya kira saya tadi juga sudah lihat videonya Ibu, karena pada saat observasi dengan proses observasinya di kelas saya tidak ada, karena saya lihat ada videonya tadi. Saya lihat mulai dari awal sampai di pertengahan observasi saya sudah lihat dan sudah termaktub di dalamnya apa yang ingin diharapkan yang sesuai dengan prosedur di pra observasi dengan proses observasi di kelas. Begitu juga dengan hari ini saya lihat langsung pasca observasinya, dan apa yang disampaikan oleh Ibu Elsa itu sudah mencakup di dalamnya juga apa-apa yang harus disampaikan dan memberikan penguatan kepada
Ibu Ola. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena kita sudah menyelesaikan percakapan pasca observasi dan juga sudah mendengar tanggapan, pendapat dan umpan balik dari Pak Ahmad selaku pengajar praktik, maka berakhirlah pula kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu Ola, terima kasih atas waktunya Sama, Bu. Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.